Sebagai seorang dai yang berdakwah di media sosial, setiap komentar, unggahan, dan konten yang kita bagikan dapat dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Lalu, pernahkah kita bertanya, apakah semua yang kita sampaikan di media sosial sudah sesuai dengan etika Al-Quran? Dan sejauh mana seorang muslim bertanggung jawab atas dakwah yang ia sampaikan di ruang digital? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Lusrabil Jannah, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia sepanjang zaman, termasuk dalam urusan komunikasi dan penyampaian pesan. Pada era digital saat ini, komunikasi berkembang melalui media sosial yang memungkinkan setiap orang menjadi komunikator sekaligus penyebar pesan. Saat ini, media sosial bukan hanya sarana hiburan saja, tetapi juga menjadi ruang dakwah untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya. Oleh karena itu, berdakwah di media sosial itu ada etikanya. Al-Quran telah memberikan prinsip-prinsip dasar komunikasi yang dapat menjadi landasan untuk kita berdakwah di media sosial. Di video ini, saya akan sharing beberapa ayat yang akan berkaitan dengan etika penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan media dakwah. Serta apa sih relevansinya dalam kehidupan digital saat ini? Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai peringatan agar kaum muslimin tidak tergesa-gesa menerima dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi, karena dampaknya dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan penyesalan. Dalam konteks media sosial, ayat ini sangat relevan karena karakter media digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan masif tanpa proses penyaringan. Hoax, potongan ceramah yang keluar dari konteks, dan hingga ada provokatif keagamaan seringkali menyebar karena minimnya sikap tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun adalah memverifikasi sesuatu sebelum disebarkan. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk bersikap kritis, memeriksa sumber, dan memastikan kebenaran sebelum membagikan informasi. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa perintah berkata baik bertujuan mencegah konflik sosial. Di media sosial saat ini, interaksi digital melalui komentar, pesan, maupun konten video seringkali memicu perdebatan karena adanya ujaran kebencian dan saling merendahkan. Hal yang tidak terkontrol ini menjadi pintu masuk perpecahan yang dimanfaatkan oleh setan. Ayat ini menegaskan bahwa berbahasa juga ada etikanya. Termasuk dakwah di media sosial harus dilakukan dengan bahasa yang santun, menyejukkan, dan tidak memicu perpecahan. Seorang dai tidak hanya dinilai dari kebenaran isi pesannya, tetapi juga dari cara penyampaiannya. Dan yang terakhir, Allah juga berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surah Fussilat ayat 33. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan bahwa dakwah terbaik adalah dakwah yang menyatukan antara ucapan, perbuatan, dan identitas keislaman. Seruan kepada Allah tidak akan bermakna jika orang yang menyampaikannya tidak dibarengi dengan amal soleh dan integritas moral. Apakah yang berkewajiban menyampaikan kebaikan hanya ulama saja? Tentu tidak. Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban menyampaikan kebaikan tidak hanya berlaku bagi ulama, tetapi juga bagi setiap muslim sesuai dengan kapasitasnya. Namun, dakwah digital tidak cukup hanya dengan membuat konten saja, tapi seorang muslim dituntut untuk menjaga akhlak digital, cara berinteraksi, serta etika dalam merespon perbedaan pendapat. Dengan demikian, Quran Surah Fussilat ayat 33 menegaskan bahwa dakwah di media sosial harus berlandaskan keteladanan, bukan sekedar popularitas atau ingin viral saja. Nah, dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran telah memberikan kerangka etika komunikasi yang sangat relevan dengan media sosial saat ini. Prinsip tabayun mengajarkan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Etika berbahasa mengarahkan pada komunikasi yang santun dan tidak menimbulkan perdebatan. Serta kewajiban dakwah menuntut integritas antara ucapan dan juga perbuatan. Oleh karena itu, seorang muslim harus bertanggung jawab dalam berdakwah di ruang digital, sehingga media sosial benar-benar menjadi alat komunikasi dan media dakwah yang beretika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.